ada tindak pidana, ada orang yang diduga pelakunya, jadi tersangka sekalipun, sedang didakwa di pengadilan sekalipun, kalau orangnya mati perkaranya gugur. Kita akan ngomong soal hukum dengan orang yang sering kita lihat di ruang publik berbicara tentang hukum. Mas Ganjar Laksmana, Mas baru pertama di sini ya? Baru pertama. Baru pertama ya? Dan baru pertama juga saya tayang podcast. Oh ya? Ya, belum pernah diundang oleh para selebritis podcast yang Oh selama ini di TV ya? ya di TV, radio, atau ya apa ya, diskusi-diskusi, seminar gitu. Saya mendapatkan kehormatan rasanya. Mas Ganjar ini adalah seorang ahli hukum pidana, dosen di Universitas Indonesia, yang kita kenal dengan catatan-catatan hukumnya yang tajam, tanpa toleransi. Begitulah seharusnya seorang seorang intelektual gitu. Mas, hari-hari ini kan ada banyak isu yang berhubungan dengan hukum pidana. Ya. Yang pertama tentang bagaimana nasibnya RKUHP itu. Ya. Oh ribut banget di luar. Terus yang kedua ya ada kejadian ini. Ya. Kejadian di yang melibatkan dengan beberapa jenderal di Polri. Ya. Institusi kepolisian. Iya, institusi kepolisian. Kita akan berbicara itu nantinya. Ya. Tapi saya ingin mengajak jenengan menjelaskan kepada kita tentang bagaimana sih masa depan hukum pidana kita. Apakah kita sedang baik-baik saja atau bagaimana? Nanti kita hubungkan dengan RKUHP itu. Ya. Sebab sejujurnya itu saya agak geli-geli dan kadang-kadang deg-degan juga menyangkut dengan RKUHP itu. Kenapa? Karena saya ikut terlibat di dalamnya dulu kan. Ini kan inisiator mungkin. Inisiator mungkin terlalu ekstrim ya. Pendorong ya. Ya, tetapi saya adalah bagian dulu bagaimana revisi berlangsung. Ini kan sudah lama sekali sebenarnya. Dan ternyata ditunda lagi. Ya. Saya dengar seharusnya sih sudah diundangkan pada Juli ini, tapi tampaknya Tunda lagi gitu kan gitu. Nah, ada banyak di situ, ada banyak undang-undang di situ. Kalau sekitar 700 pasal gitu ya. Dari 400 sekian menjadi 700. Sejarahnya, ada sejarahnya, coba ditampilin sejarahnya. Ya. Ini sebenarnya kan undang-undang Belanda. Dibuat bahasa sederhananya begini. KUHP kita ini itu dibikin oleh Belanda dan tidak pernah berubah. Ya. Di Belanda sendiri, konon kabarnya sudah 80 kali lebih berubah. Ya. Tapi kita tidak. Tentu saja ada banyak faktor. Nah, ini ada inisiatif untuk mengubahnya. Sebelum sampai saya ke pasal-pasal krusial yang diperdebatkan di ruang publik, Mas. Apakah penanganan kasus pidana kita baik-baik saja? Apakah sesuai dengan zaman atau tidak? Sebelum kita bicara tentang revisinya. Gini Bang, saya mulai dengan yang ekstrim. Kalau hari gini ada yang bilang penegakan hukum pidana di Indonesia, terutama hukum pidana, baik-baik saja, saya tempeleng. Dan saya udah berapa kali ngomong ini, ya, secara terbuka di media. Jadi kalau ada yang bilang sekarang ini penegakan hukum, terutama pidana, baik-baik saja, saya tempeleng. Sebagai pengajar, sebagai akademisi, saya boleh dibilang sampai pada puncak keprihatinan. Bahkan dalam berbagai kesempatan bicara dengan teman, sahabat, saya bilang stres nih gue nih ngeliat penegakan hukum sekarang. Ya. Apanya sih sebetulnya yang bikin stres gitu ya. Terus terang masalah penegakan hukum itu Bang, bukan di hukumnya, tapi di penegakannya. Di lembaga penegakan? Di penegakannya, terutama di lembaganya dan aparaturnya. Oke. Ya. Bahwa hukum itu ada penafsiran, beda cara pandang, iya. Ya. Tapi cara pandang yang adil, yang paling sesuai dengan tujuan hukum itu yang mana?
Dan itu juga penting, ya. Nah, celakanya kenapa saya bilang penegakan hukum pidana yang tidak baik-baik saja? Penegak hukum kita ini cenderung abuse, ya. Jadi versi mereka aja, versi mereka. Yang saya juga nggak tahu ya, diajarkan di kampus sama gitu ya. Yang satu jadi penegak hukum, yang satu jadi ya sama-sama penegak hukum lah. Cuma yang satu misalnya jadi jaksa, jadi hakim, yang satu jadi pengacara. Bisa beda cara pandangnya gitu. Padahal ilmunya sama, dosennya sama, bukunya sama gitu. Jadi kan kita juga penasaran. Nah jadi apa sih sebetulnya yang membuat penilaian saya seperti itu ya? Artinya penegakan hukum pidana ini buruk lah gitu. Dan bukannya saya pesimis ya, tapi memang harus disuarakan terus. Nah sayangnya memang tidak banyak kampus yang secara institusi mau bersuara bulat. Ya akhirnya yang bersuara perorangan. Ya dan kalau udah perorangan nanti pertentangannya lain lagi ya, dicari macam-macam. Nah sebetulnya Bang, kalau kita melihat penegakan hukum pidana, kan begini ya. Hukum pidana itu hukum yang penting sekali, tanpa bermaksud menganggap hukum lain tidak penting. Ya. Kenapa penting? Karena udah lama saya bilang. Coba lihat media cetak, media elektronik. Ya, itu di halaman utama, berita utama, hampir pasti setiap hari isu hukum. Dan hukumnya hukum pidana. Bahkan waktu Pak SBY presiden itu saya pernah bilang, presiden harus didampingi ahli hukum pidana. Karena hukum pidana yang akan bikin pusing presiden, bukan hukum lain. Ya. Khususnya mengenai pemberantasan korupsi, kadang-kadang narkotika, gitu, dan pencucian uang sekarang. Tapi hukum pidana, jadi presiden harus didampingi ahli hukum pidana. Karena itu akan sedikit-sedikit presiden tanya, berbisik ke sebelahnya, gitu. Nah, jadi dan isu-isu hukum pidana itulah Bang yang diomongin orang dari kaki 5 sampai hotel bintang 5. Itu. Dan kalau udah ngomongin hukum pidana, perkara-perkara, kasus-kasus, semua orang ahli hukum. Gitu ya, dengan versinya masing-masing. Itu ya buat saya sih ya bebas aja, silakan. Toh publik juga nanti menilai mana yang pendapatnya benar atau pendapatnya paling logis, lebih mudah diterima, karena kata kuncinya hukum ini logika. Itu. Jadi ya saya melihat potret penegakan hukum kita ini sekarang ya saya bilang setiap orang sama kedudukannya di hadapan hukum tapi tidak di hadapan penegak hukum. Itu yang terjadi Bang. Iya, saya pasti tetap saja ketawa kalau mendengarkan bahasa seperti ini. Satir banget gitu. Kenapa sampai kemudian kita harus begitu miris memahami bagaimana penegakan hukum pidana kita ya, seperti yang Anda jelaskan tadi. Apa yang membuatnya kemudian seperti penjelasannya tadi, satu kampus belajar sama-sama, satu ruangan, satu dosen, satu textbook, tapi ketika sudah pencar pada lembaga masing-masing, dalam hal ini ada lembaga penegakan hukum, kok berbeda penerapannya? Politis atau bagaimana? Saya sih tidak memandangnya sebagai politis, ya, tapi memandang dari cara duduknya masing-masing, gitu ya. Padahal ilmu hukum ini Bang justru harus bisa mandang dari semua sudut. Kalau cuma dari satu sudut, ya belajarnya belum selesai berarti. Itu harus dilihat dari semua sudut, dan setelah dia bisa melihat dari semua sudut, silakan tentukan sudut mana yang menurutnya paling tepat atau paling benar atau setidaknya paling baik. Gitu. Nah, jadi kalau udah bicara dari sudutnya masing-masing, akhirnya bicara kepentingan. Pentingnya maksud saya begini, seakan-akan tuh jadi harus dapat nih orangnya, harus jadi tersangka nih, harus dihukum nih, seakan-akan harus begitu. Ya. Sehingga dalam praktek tuh tampak sekali banyak prosedur diloncatin, ya. Terjadi loncatan-loncatan logika, ya, atau bahkan juga saya bilang tadi abuse ya Bang ya. Jadi kewenangan digunakan untuk memastikan bahwa penjahatnya harus tertangkap, gitu. Itu sebabnya dulu saya pernah bilang bahwa misalnya penyidik itu harus independen.
Dan semua penyidik memang independen. Nah, masalahnya adalah apakah, misalnya polisi nih Bang, apakah seorang polisi mampu memisahkan kapan dia penyidik, kapan dia bawahan yang punya atasan? Sebagai penyidik dia nggak punya bawahan, nggak punya atasan. Sebagai penyidik. Iya, tapi sebagai anggota polisi dia punya atasan, dia punya bawahan. Gitu. Nah, bisa nggak nih misahkan ini? Ya. Sebagai penyidik independen, nggak boleh terpengaruh. Jadi kalau komandan atasannya, Kapolres, Kapolda bilang, Pak, saya udah periksa, nggak nemu. Gimana? Nggak dapat saya buktinya. Gitu. Atau saya bilang dapat nih Pak, cukup buktinya. Jadi kalau dia disuruh menyimpang dari temuannya atau memaksakan temuan, dia harus bisa bilang tidak. Harus pada sikapnya yang profesional. Ya, ini kita bicara kalau memang penyidiknya punya kemampuan bagus, gitu ya, kemampuan bagus, integritas bagus. Nah, tapi kan itu penyidik begitu, jaksa begitu, hakim juga. Jadi seakan-akan kalau udah nuntut orang harus masuk penjara, orang masuk harus dihukum, hakim juga begitu. Sudah seberapa jauh kerusakan mekanisme, kerusakan pengelolaan, ya seperti yang Anda Ya, jelaskan? menurut saya sudah sangat jauh. Sudah sangat jauh. Let's say misalnya begini ya, kesalahan penerapan hukum ini gencar sekali saya sampaikan misalnya sejak tahun 2011, 2012, jadi kan artinya udah 10 tahun Bang. Ya. Dan sebelum itu bukan berarti saya tidak pernah menyampaikan, tapi kan memang media sosial baru rame di periode itu gitu. Jadi saya buka ke publik lewat media sosial, lewat berbagai kesempatan. Yang utama sebetulnya begini, saya berbahagia sekali kalau punya kesempatan masuk ke dalam, istilahnya ke institusi penegak hukum. Jadi saya bisa sampaikan, di-challenge, silakan di-challenge. Karena saya begini, saya juga berkata bahwa bukan tidak mungkin saya ini salah. Tapi selama dalil saya tidak terpatahkan, boleh dong, saya tetap ada keyakinan saya bahwa saya benar. Gitu. Jadi dalam praktek itu Bang, banyak sekali penegakan hukum yang menyimpang dari aturannya, dari tujuannya. Gitu. Ada kewenangan yang disalahgunakan. Jadi saya bilang, ini bagaimana ya? Misalnya nih Bang, yang paling gampang nih, calon tersangka. Di dalam hukum kan gak ada istilah calon tersangka Bang. Tapi ini kan sekarang tiba-tiba seakan-akan ada nomenklatur calon tersangka. Ya. Bahwa seseorang kemungkinan dia jadi tersangka bisa saja. Gitu ya. Tapi jangan dong terus kemudian tersosialisasi istilah calon tersangka. Terduga, ya, terduga teroris, paling sering teroris itu Bang, terduga teroris ditangkap. Gitu. Padahal yang boleh ditangkap siapa sih? Gitu ya. Yang boleh ditangkap kan cuma tersangka. Tersangka yang mana? Tersangka yang tidak kooperatif. Gitu. Atau tertangkap tangan. Kan calon tersangka itu sebenarnya pengistilahan saja barangkali. Iya. Iya, apa namanya itu? Statement aja lah. Statement. Tapi apakah itu juga dibolehkan di dalam sistem hukum pidana kita? Pengumuman calon tersangka. Kalau pengumuman calon tersangka nggak ada. Kalau diumumkan, apakah itu para penegak hukum? Nggak boleh. Melanggar hukum. Melanggar hukum. Gitu. Lagi pula begini, tindak pidana apapun, kejahatan apapun, kalau orang terlibat, dia tuh udah tahu sebetulnya bahwa dia akan jadi tersangka. Ya, kalau memang dia terlibat. Atau dia yakin sekali bahwa ini saya lolos, gitu ya. Walaupun dalam praktek ketidaktahuan hukum membuat orang merasa lolos padahal dia terlibat, kan gitu. Nah, tapi ya kalau buat saya gini Bang, sesuai jargon ya, lebih baik membebaskan 10 orang bersalah daripada menghukum 1 orang tidak bersalah. Sesuai jargon, maka penegak hukum ini jangan pakai target-target lah. Gitu. Cari, pasti nemu kesalahannya. Semua orang kalau dicari kesalahannya pasti nemu. Pasti ada. Iya, jadi saya selalu bilang filosofinya gini Bang, yang harus dicari itu kebenaran. Pada waktu nyari kebenaran, dapat benefit, namanya kesalahan. Gitu. Tapi yang dicari ini kebenaran loh. Jangan dicari kesalahan, kalau dicari kesalahan kita belum tentu nemu kebenaran. Yang ada kita pasti nemu kesalahan orang. Tapi kalau kemudian kebenaran yang dicari, apakah bisa menegakkan hukum seperti yang diemban oleh para penegak hukum ini? Lawang memang ditugaskan untuk mencari kesalahan kok. Mungkin barangkali soal metodologinya saja barangkali. Ya kalau gini, sebetulnya kalau dibilang dicari kesalahannya tidak ya, karena dari sisi ilmu hukum pidana ya,
Itu kan semua ada kaitan logis satu sama lain. Misalnya begini, ada satu peristiwa, ya. Ternyata peristiwa ini patut diduga peristiwa pidana, ya. Ya dicari dulu dong peristiwa yang jadi penyebabnya. Ada orang mati, pastikan dulu matinya kenapa. Oh, mati diracun. Gimana racun bisa masuk ke dalam tubuhnya? Pastikan dulu bahwa itu adalah perbuatan manusia. Ya. Kalau racun masuk gara-gara tikus nyosor racun terus masuk ke dapur, terus kita nyendok gula, nyendok kopi, jadi kita mati keracunan, kan bukan perbuatan manusia. Jadi memastikan bahwa racun masuk ke dalam tubuh lewat mana? Lewat minuman. Kok bisa ada racun di dalam minuman? Katakanlah itu kasus kopi Vietnam tempo hari ya. Gitu. Jadi bagaimana racun bisa masuk ke dalam kopi? Gitu. Perbuatan manusia. Kalau perbuatan manusia, kita cari manusianya siapa. Direncanakan atau tidak? Iya, manusia itulah yang kita minta pertanggungjawaban pidana. Jangan loncat, Bang. Jangan loncat. Nah, sementara di banyak kasus itu ya kita loncat, oh ini pasti baristanya nih, oh pasti pelayannya nih, pasti si ini, pasti situ. Ya nggak bisa kalau loncat, Bang. Harus diiris tipis-tipis, untuk memastikan bahwa itu semua logik. Apakah para penyidik kita pada 3 lembaga penegak hukum yang ada itu menurut hitungannya jenengan sebagai seorang ahli pidana telah melakukan seperti yang seharusnya, seperti yang Anda jelaskan tadi? Kalau telah melakukan, saya nggak yakin mereka telah melakukan. Kalau punya kemampuan, menurut saya mereka punya kemampuan. Nah, jadi pertanyaannya kenapa kemampuan mereka tidak mereka gunakan untuk mengurai secara jernih suatu peristiwa pidana atau bukan, gitu ya. Nah ini kan ya kaitannya mungkin bisa kemana-mana ya. Dalam salah satu kesempatan dengan petinggi kepolisian misalnya ya, beliau bilang, ya di tempat kami ini memang ada target, satu tim harus bisa menyelesaikan sekian kasus sebulan. Gitu kan. Kalau target nggak tercapai, kaitannya anggaran, kaitannya prestasi, ya jadi akhirnya dicari-cari kan, Pak. Kasus. Gitu. Narkotika. Kenapa sih yang dijeratnya pengguna terus? Ya. Katakan ya orang dijerat narkotika. Kan bisa dikuntit waktu dapat informasi. Begitu dia beli, tangkap sama penjualnya. Ya kan? Tapi ditangkapnya lagi make. Dan itu sendirian seringkali kan. Selebritis 2 orang, 3 orang. Itu lagi make, digerebek. Loh, punya kewenangan Bang untuk menguntit, memantau, memonitor, menyadap. Kenapa nggak ditangkapnya waktu dia jual beli? Sehingga penjualnya ketangkep. Itu kan? Kan itu jadi pertanyaan Bang. Kenapa selalu yang ditangkap orang lagi pakai? Sementara kita tahu di undang-undang pemakai itu kan sebetulnya nggak bisa dipidana, rehabilitasi. Itu. Jadi akhirnya kecenderungan untuk seakan-akan target ini Bang, seperti terlihat di semua jenis kejahatan karena kaitannya itu tadi capaian tim, kaitannya prestasi, kaitannya anggaran dan lain-lain. Gitu. Makanya buat saya gini sebetulnya, nggak bisa jadi tolok ukur keberhasilan mengungkap kasus itu nggak bisa, apalagi kalau dari segi kuantitas ya, sekian kasus terbongkar. Saya lebih suka kejahatan, tidak ada kejahatan karena ya tidak ada kejahatan walaupun sulit tolok ukurnya ya, karena kan berapa kejahatan yang terjadi dalam sehari, seminggu, sebulan, setahun itu kita nggak pernah tahu. Itu dark number of crime. Yang kita tahu kan cuma kejahatan yang dilaporkan, gitu. Yang terjadi berapa banyak nggak tahu. Itu sebabnya kalau saya sih gini, kalau penegak hukum itu nangkep dan lain-lain, saya sih senang-senang saja karena itu sekedar bukti penegak hukum kita bekerja. Nah tinggal bekerjanya benar atau enggak. Kan gitu. Jadi penegak hukum bekerja saya senang. Tapi jangan pakai target, sekian kasus harus selesai, sekian kasus harus dilimpahkan. Sambil Anda menjelaskan tadi ini, alam bawah sadar saya itu kemana-mana gitu. Betul yang Anda katakan tadi Mas, bahwa kasus pidana, hukum pidana itu begitu mengharu biru bangsa ini. Mulai dari pagi sampai pagi orang bicara pemidanaan. Jadi makanan orang sehari-hari. Iya, mulai dari warung kaki 5 sampai bintang 5 gitu kan ya. Dibicarakan oleh orang yang tidak paham hukum sampai orang yang paham hukum. Diulas berkali-kali di berbagai tempat. Tentu saja saya
menjadi bagian dari itu. Iya. Dulu ketika saya di DPR dulu. Bahkan oleh orang yang tadinya tidak peduli hukum. Jadi tiba-tiba peduli karena kasus tertentu. Lah iya, gitu makanya dulu waktu saya masih di DPR itu selama 10 tahun, setiap hari itu minimal 5 case yang dikirimkan kepada saya. Mulai dari kasus kehilangan motor sampai soal tanah segala macam. Bahkan di lembaga saya ini, di tempat ini Negara Institute, lembaga kajian saya, termasuk di podcast saya ini setiap hari ada kasus. Ada beberapa yang saya angkat karena memang akhirnya mengganggu alam bawah sadar kita juga ya, bahwa ternyata memang ada problem di dalam masyarakat kita. Itulah alasannya saya angkat ini, Mas, dan dengan orang yang saya pahami, tahu betul masalah ini. Saya lanjut. Ada 3 lembaga penegak hukum kita kan, kepolisian, kejaksaan, dan KPK. Oke, kita karena itu yang setiap hari kita tahu. Apalagi kalau KPK itu korupsi gitu. Katakan plus penegak hukum Mahkamah Agung sebetulnya. Mahkamah Agung, tapi kita untuk sementara keluarkan dulu. Pada proses awal dulu kan gitu ya. Saya suka kalau kemudian saya membaca berita bahwa seluruh lembaga penegak hukum kita ini bekerja. Bahkan kadang-kadang menyebut angka. Senang saya, senang kita. Kalau menurut jenengan, seberapa maju sih sebenarnya lembaga-lembaga penegak hukum ini menegakkan hukum? Dalam hal ini katakanlah pidana yang kita bahas dari tadi. Agar kemudian kita memang bergerak ke depan. Dalam hal bagaimana mencapai masyarakat yang adil atas nama hukum. Jadi gini, kalau pertanyaannya seberapa maju, ya tanpa mengurangi prestasi yang mungkin banyak kasus tidak terangkat ke publik ya. Artinya hukumnya tegak, penegak hukumnya bekerja dengan baik atau bahkan bekerja dengan benar, itu kan juga banyak yang tidak terungkap. Ya, tentu itu kita sulit menyorotnya karena tidak based on data. Tapi kita berangkat dari kasus-kasus yang menarik perhatian publik. Ya. Nah, dari kasus-kasus menarik perhatian publik itu kemudian saya menilai, jangan-jangan kasus-kasus lain pun diperlakukan seperti ini. Seperti apa? Ya, artinya ada abuse of power, ada penyalahgunaan kewenangan, gitu ya. Misalnya beginilah, misalnya nanti saya kasih contoh satu-satu ya supaya adil bahwa semua punya dosa itu, gitu. Di kepolisian pernah ada kasus, katakan misalnya dilaporkan tanggal 1, terbit surat perintah penyelidikan tanggal 1, terbit surat perintah penyidikan tanggal 1. Terbit penetapan tersangka tanggal 1. Saya bilang, oh ini bekerja cepat bahkan sulap. Gitu ya. Ini tindak pidananya apa? Kita senang penegak hukum bekerja cepat. Tapi kadang-kadang, oh ini nggak logis nih. Tanpa melihat kasusnya apa. Begitu lihat katakanlah misalnya terus terang saja waktu itu saya melihat surat panggilan. Jadi ada yang berkonsultasi ke saya. Pak, saya dipanggil nih dari kepolisian. Saya lihat di atas konsultasi. Laporan tanggal sekian, tanggal 1. Sprint tanggal 1, sprindik tanggal 1, penetapan tersangka tanggal 1. Kok bisa secepat itu ya? Nah, lalu saya membayangkan, bisa nggak? Bisa saja. Kalau memang seorang pelapor pada saat datang, membawa bukti yang valid dan tidak terbantahkan. Cuma siapa kira-kira pelapor yang punya kemampuan seperti itu? Gitu ya. Apakah misalnya anggota polisi atau seorang jaksa gitu, sehingga dia punya kemampuan itu semua dia laporkan saat itu, naik sprindik penetapan tersangka. Nah, begitu saya melihat kasusnya, saya nggak akan buka tetap kasusnya. Begitu saya lihat kasusnya, makin tidak masuk akal. Ini nggak mungkin nih kasus seperti ini. Hari itu lapor, hari itu lidik, hari itu sidik, hari itu tersangka. Itu satu, kepolisian. Di kejaksaan, ya, misalnya nih, ada seseorang dipanggil untuk dimintai keterangan sebagai saksi. Di surat panggilan, surat itu dibuat tanggal 1. Akan dimintai keterangan tanggal 6 sebagai saksi. Tapi kemudian ada surat perintah penyidikan, sprindik, yang terbit pun tanggal 1. Dan menetapkan orang yang tadi dipanggil sebagai saksi itu tersangka. Kok bisa? Nah, jadi saya lagi membayangkan, ini penyidik ngetik manggil seseorang, Bang Akbar saya panggil
Tanggal 1 saya bikin suratnya, harap menghadap tanggal 6 sebagai saksi. Tapi hari itu juga Saya tersangka. saya mengetik surat perintah penyidikan di mana Bang Akbar jadi tersangka. Oke. Nah, sekarang saya membayangkan mana yang duluan kira-kira. Gitu ya. Mungkin barangkali hanya salah ketik saja. Nah, jadi gini, Bang. Banyak yang bilang salah ketik, sekedar prosedur, Iya. ya. Dalam hukum acara, Bang, bahkan satu tanda baca tidak boleh salah. Dalam hukum acara. Dalam hukum acara. Bahkan satu tanda baca. Satu tanda baca. Kalau- Ganjar Ya. dipanggil. Nama saya GANDJAR. Ya. Tiba-tiba D-nya nggak ada. Ganjar. Batal itu. Batal, Bang. Oh, oke. Nggak boleh. Tidak sah. Gitu. Tidak sah, Bang. Apa susahnya sih diperbaiki? Begitu ketatnya Begitu KUHP kita mengatur ternyata. prosedur, Bang. Namanya prosedur itu kan tahapan. Lecet satu bukan tahapan. Susunan acara, susunannya itu, Bang. Nggak boleh loncat-loncat. Inilah susunan acaranya. Dan begitulah hukum acara. Ketat. Sehingga bahkan saya sering bilang begini, bahkan mestinya tidak boleh ditafsirkan. Apa yang tertulis itulah maksudnya. Itu hanya penulisan administratif ya. Administratif. Bagaimana dengan substansinya? Justru administrasi tidak boleh. Masa administrasi aja salah, Bang? Kan gitu. Apalagi substansinya. Apalagi substansi. Kalau administrasi aja bisa salah. Jangan-jangan waktu dia mau menangkap Ganjar, yang dimaksud Ganjar yang lain. Oke. Ya kan? Walaupun mungkin gini, Ganjar, ya nama saya Ganjar Laksmana Bonaprapta. Berapa orang sih yang namanya sama persis Ganjar Laksmana Prapta? Nggak ada. Iya. Tapi tetap nggak boleh. Gitu. Bahkan kan begini, Bang, secara hukum ya, secara hukum. Kan jaksa penuntut umum di pengadilan harus membuktikan setiap unsur yang tertulis di dalam pasal. Oke. Nah, unsur pertama biasanya, Bang, kalau nggak barang siapa setiap orang. Sehingga jaksa penuntut umum harus membuktikan bahwa yang duduk di kursi terdakwa adalah orang. Barang siapa? Dibuktikan barang siapa. Siapa saja setiap orang. Berarti dia harus membuktikan yang duduk di kursi terdakwa adalah orang. Bagaimana membuktikan bahwa dia orang? Identitas. Identitas utama manusia apa? Nama, tempat tanggal lahir, Alamat. nama, tempat tanggal lahir, saya lupa satu lagi, jenis kelamin. Islamnya. Itu identitas dasar. Yang, Bang, pada hakikatnya tidak bisa diubah sampai mati. Oh iya, iya. Cuma Indonesia aja nih yang ada bubur merah putih orang ganti nama. Ya, tempat tanggal lahir. Saya lahir Pekalongan, Bang. Begitu gede katakanlah jadi orang sukses, enggak keren nih Pekalongan nih. Gua ganti New York. Gimana caranya? Permohonan ke pengadilan. Oke. Nggak bisa. Jadi instrumen hukumannya pun nggak ada. Oke. Kan gitu. Jenis kelamin, saya mau ganti. Laki-laki tiba-tiba jadi perempuan. Tiba-tiba saya pengen jadi perempuan. Operasi. Operasi. Bang, yang berubah kan cuma wujudnya, fungsinya kan nggak berubah. Iya, iya, iya. Kan gitu. Iya kan? oke. Jadi harus dibuktikan punya identitas. Sekarang saya tanya identitas. Bapak namanya siapa? Akbar Faisal. Mana buktinya? KTP nggak ada. SIM nggak punya. Paspor nggak ada. Terus bagaimana memastikan bahwa identitasnya Pak Akbar Faisal? Nah, ini kan kaitan dengan pembuktian. Jadi orang itu nggak boleh salah nama. Gitu. Harus diperbaiki. Kalau sampai cacat diulangi. Gitu. Jadi prosedur kalau salah diulang dari awal lagi. Betapa ketatnya ternyata. Ya? Betapa ketatnya, Bang. Nah, ini yang seperti ini, Bang, pemakluman, pembenaran. Kan ujungnya mau ngirim orang ke penjara, Bang. Nggak boleh begitu. Jadi itu yang kemudian saya pikir, ini emang penegak hukum kita ini pakai target-target nih. Dimaklumin, yang penting orangnya dapat. Kok yang penting orangnya dapat? Anda lebih baik meloloskan 10 penjahat. Gitu. Itu di kejaksaan. Banyak, Bang. Tindak pidananya satu, berarti penyidikannya satu dong. Gitu. Bahwa tersangkanya 3, nanti penetapan tersangkanya sendiri-sendiri. Ini enggak, sprindiknya 3, seakan-akan ada 3 penyidikan. Kalau 3 penyidikan berarti tindak pidananya 3 dong. Ya. Padahal tindak pidananya 1, dilakukan oleh 3 orang. Gitu. Kan ini, dan ini ada semua, Bang. Di kepolisian ada juga yang kayak begini, di kejaksaan ada, di KPK ada. Ya, KPK juga sama begitu. Sprindik udah ada nama tersangka. Penyidikan baru mulai, sudah ada nama tersangka. Padahal penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik bla 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 guna menemukan tersangka. Penyidikan baru mulai, belum ada tindakan penyidik, nama tersangka sudah ada. Meskipun saya agak tahu seperti itu, tapi kan boleh saya bertanya. Boleh. Pernah terjadi di situ di KPK? Sering, hampir selalu terjadi. Jadi makanya begini, Bang, terus terang aja ya. Kenapa saya belum pernah memenuhi permintaan KPK menjadi ahli? Karena terutama itu tadi. Saya sudah pernah sampaikan langsung, nggak boleh sprindik ada tersangka. Karena dari lidik ke penyidikan. Penyidikan dengan penetapan tersangka itu 2 perbuatan hukum yang berbeda. Jadi harus penyidikan dulu, ada serangkaian tindakan baru menetapkan tersangka. Gitu. Makanya saya nggak mau minta keterangan ahli oleh KPK.
Lain halnya kalau OTT. Jadi saya bilang sprindik KPK yang menetapkan tersangka itu tidak sah. Jadi penetapan tersangka oleh KPK melalui sprindik tidak sah. Kecuali tertangkap tangan. Gitu. Tapi kan ternyata Bang, sprindik ada tersangka, di kepolisian ada juga, di kejaksaan ada juga. Walaupun di kepolisian kejaksaan ada juga yang sprindiknya sendiri, penetapannya sendiri. Di kejaksaan sprindik sendiri, tapi kalau di KPK selalu sprindik ada tersangka. Dan Terus rangkaian tindakannya apa? Gitu kan? Nah cuma kan ya selama ini di pengadilan, kalau di pra-peradilan kan menang terus saya khawatirnya ada unsur lain yang membuat hakim memutus KPK tetap menang. Gitu. Karena by logic saya nggak masuk akal. logika hukum pidana Anda mengatakan seharusnya tidak. Tidak sah. Nah itu jadi seakan-akan kan gini, oh ini nargetin orang kena. Naik ke penyidikan, lalu lakukan serangkaian tindakan penyidik, diperiksa ulang saksi dan lain-lain, tidak berubah keterangannya, baru tetapkan tersangka. Dan bahkan saya bilang, orang yang menjadi tersangka setidaknya harus pernah dipanggil di penyidikan sebagai saksi. Bang Akbar saya panggil. Ada beberapa tuh orang kawan saya tidak pernah diperiksa, tapi udah tersangka. Nah makanya itu dia saya bilang harusnya sebelum jadi tersangka harus pernah diperiksa sebagai saksi di penyidikan. Pak Akbar, kami sudah periksa saksi-saksi, kami sudah geledah, ada surat kami sita, ada ini tuh. Pak, saksi A, B, C, D, E keterangannya mengarah ke Bapak. Surat X, Y, Z mengarah ke Bapak. Silakan Bapak bisa jelaskan nggak? Silakan defense, kan gitu. Kan penegak hukum termasuk KPK juga tetap harus berjaga-jaga, jangan-jangan orang ini punya truth. Punya mukjizat dari Tuhan, jeder, ternyata bukan tindak pidana. Atau tindak pidana tapi dia bukan pelakunya. Sementara udah ditetapkan tersangka. Itulah yang saya maksud objektivitas, independensi, kemandirian. Tapi kan KPK tidak pernah kalah untuk hal itu. Nah itu yang saya pertanyakan, kenapa nggak pernah kalah? Kenapa kira-kira? Itu ya saya khawatir jangan-jangan ada faktor-faktor lain yang membuat misalnya apa hakim ditekan oleh kan gini yang selama ini bicara ada pendapat tekanan publik lah ada macam-macam dan saya nggak tahu apa faktor pemerintah apa nggak tahu lah saya itu mahasiswa semester 4 aja saya jelasin ngerti Bang. Iya. Mas ini tampaknya kita butuh waktu panjang untuk menjelaskan itu ya untuk mendiskusikan itu karena hari-hari kita penuh dengan pidana. Iya. Saya tentu saja sebagai orang yang berada di ruang publik selalu melihat itu. Kita sering melihat itu. Oke, saya maju selangkah dengan seluruh problem ini. Maka kan negara sebenarnya sedang dan akan mengambil langkah perbaikan dalam hal ini revisi KUHP. Politik hukum. Seperti yang saya jelaskan tadi, saya agak bangga sebab saya pernah terlibat di dalamnya meskipun belum selesai kan. Dan sampai sekarang belum selesai. Dilalah di dalam RKUHP itu muncul 14 pasal klaster masalah yang kemudian menjadi perdebatan. Oke, ini ada di sini. Pasal 218 dan 220 sampai 220 itu penyerangan harkat dan martabat presiden dan wakil presiden. Ancamannya 3,5 tahun buih. Ini yang paling banyak diperdebatkan nih. Kenapa kalau kemudian menyerang harkat dan martabat itu harus dibuih selama itu? Kenapa presiden tidak boleh diserang atas nama demokrasi segala macam gitu kan? Sampai di mana yang namanya penyerangan harkat dan martabat? Perdebatan itu panjang sekali gitu. Kata sahabat saya mengatakan sebenarnya tuh kritik menyangkut soal ini juga sebenarnya nggak terlalu tepat juga sebab memang sudah ada di dalam KUHP sebelumnya kan makanya kita disebut revisi. Kemudian ada pasal 414, 415, 416 alat pencegahan kehamilan dan pengguguran kandungan. Menyebarluaskan. Ya itu 6 bulan ancamannya gitu ya. Kemudian pasal 467, 468 sampai 469 soal aborsi. Ancamannya parah nih. 15 tahun. Oke. Kemudian pidana mati pasal 67 sampai 102. Menjadi upaya terakhir mencegah dilakukannya tindak pidana. Saya mau disclaimer dulu nih. Sejak dari pertama saya di DPR saya menolak hukuman mati. Jadi supaya jelas sikap saya Mas ya. Kemudian pasal 277 unggas yang merusak kebun yang ditaburi benih. Oke ya. Ini dendanya 10 juta. 10 juta. Kemudian pasal 340 sampai 342 penganiayaan hewan. Ini 2 tahun nih. Kemudian penghinaan terhadap pengadilan. Contempt of court. Itu dendanya 10 juta.
Persinahan 12 tahun. Ya. Ini kita bisa bayangkan ini betapa banyak orang yang harus dibunuhkan. Iya. Kemudian penodaan agama. Ya. Ini juga perdebatan. Ya. 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 Yang mana yang namanya penodaan agama itu? Ya. 5 tahun. Penggelandangan itu denda 1 juta, agak ringan. Perkosaan 15 tahun, memang berat. Kemudian kohabitasi atau kumpul kebo. Itu 6 bulan penjara ancamannya. Pasal 416. Pasal 595 itu pidana adat. Ya. Kemudian yang terakhir dari 14 pasal ini adalah memiliki kekuatan gaib. Santet. Iya, santet gitu ya. Kita ngomong yang agak umum dulu. Ya. Menurut Anda, layak enggak kita perdebatkan ini? Oke. Jadi gini, Pak. Tadi ya, rancangan KUHP itu ada sedikit mesti diperbaiki sedikit. Tahun 73 pertama kali pemerintah kita menyatakan akan merevisi KUHP. Ya, jadi tim yang pertama dibentuk tuh, ya. itu bukan 2012 tuh Bang, tahun 73. 73, ya. Dan sekarang tuh kalau saya tidak salah, mungkin dikoreksi kalau saya salah, mungkin ini ini sekarang, Mas, pada ini tidak dimasukin yang 73, tapi langsung ke Mas SBY. Jadi ini sudah tim perumus yang ke-11 atau ke-12 gitu ya. Betul. Nah, jadi gini, kalau kita lihat yang tadi ya, tayangannya yang berikutnya. Jadi gini, saya juga perlu menyatakan sikap dulu ya, bahwa sampai dengan rancangan KUHP tahun 2019, saya setuju. Saya termasuk yang setuju, walaupun ada catatan-catatan. Jadi saya setuju tidak bulat, ada catatan. Rancangan sampai 2019. Yang akhirnya di demo dan lain-lain batal. Ya. Ya. Nah, waktu kemarin dicoba dikebut supaya Juli disahkan, ya. Saya bilang, sepanjang naskahnya sama dengan 2019, saya dukung. Nah, pertanyaannya, sama nggak? Ya, ternyata bukan cuma saya, publik pun kesulitan mengakses draft. Iya, draftnya itu memang sulit itu didapatkan. Nah, katanya sih masih dibahas. Iya. Jadi kan saya bertanya-tanya, ya kenapa harus seperti diam-diam, tertutup, disembunyikan? Oke. Gitu kan? Kenapa harus begitu? Ya kan? Justru kan begini, ya dibuka ke publik, masukan, silakan diolah oleh pembuat undang-undang. Kita ini tahu kok bahwa tidak mungkin satu undang-undang, apalagi pasalnya 700-an, disetujui oleh 273 rakyat Indonesia bulat, nggak mungkin. Ya pasti akan ada ya pertentangan, perbedaan pendapat, bahkan mungkin perlawanan. Ya, jadi akhirnya saya menyatakan saya tidak bisa mendukung sungguh pun draft ini sama dengan 2019 karena tertutup, dirahasiakan itu yang membuat saya bertanya-tanya, sehingga saya patut menduga draft ini beda dengan yang 2019. Oke. Ya, karena ada yang ditutup-tutupi gitu ya. Nah, cuma walaupun saya nggak tahu persis nih mana yang berbeda gitu ya. Nah, lalu muncullah ini yang ke publik ya 14. 14 ini pun begini sebetulnya. Kalau dibilang setuju semua atau tolak semua, tidak ya, karena beberapa itu ada yang misinformasi ke publik ya, itu juga terjadi gitu ya. Saya nggak nuduh penyesatan aja udah lumayan tuh gitu, tapi ada publik yang salah. Nah, jadi kalau kita lihat satu persatu nih Pak, kira-kira. Ya. Kan begini, ada pasal mengenai menyerang presiden, wakil presiden, ya. Nah, penyerangannya itu ada 2 tuh. Menyerang dalam arti fisik dan menyerang dalam arti martabat. Ya. Kalau menyerang fisik sih ya tentu wajar, nggak boleh ya, serangan, ancaman gitu ya. Nah, tapi kalau menyerang harkat martabat presiden, wakil presiden, ini kan sebetulnya begini, di pasal yang di KUHP yang sekarang juga ada. Ya. Jadi, sekarang kita pakai lagi aja karena yang lama ada. Cuma lupa nih, pembuat undang-undang lupa yang lama itu Wetboek van Strafrechtnya Belanda, itu kan ratu, bukan presiden, wakil presiden. Ya. Waktu diberlakukan lewat Undang-Undang Nomor 146 itu kan boleh dibilang diberlakukan begitu saja semuanya. Ya, maka ya kalau Abang bilang KUHP kita belum pernah diperbaiki, sebetulnya banyak juga KUHP kita udah rontok, dicabut tidak berlaku, ya, ada pasal penambahan banyak juga gitu. Nah, jadi gini, kalau saya pribadi begini ya. Kita ini kesulitan memastikan ya, karena akan pasti berdebat terus mengenai penyerangan harkat martabat presiden, wakil presiden. Karena menyerang ini nih, ya, menyerang tapi harkat martabat. Ya. Dalam hukum pidana Bang, itu harus lex scripta, lex serta, tertulis, tegas,
tidak multitafsir. Ya. Nah, cuma memang sayang juga di sisi lain orang Indonesia ini tidak cukup menguasai bahasanya sendiri. Ya, sehingga banyak orang yang bilang nih aturan undang-undang ini multitafsir. Buat saya Bang, yang multitafsir ada, mungkin banyak. Tapi tidak sedikit yang bilang multitafsir itu ternyata karena bahasa Indonesianya jelek. Jadilah dia tidak mampu menerjemahkan. Gitu ya. Nah, di sini nih salah satunya menurut saya problematik. Bukan urusan jelek atau bagusnya. Nah, kalau dibilang jelek mungkin pembuat undang-undangnya nih yang bahasa Indonesia jelek. Menyerang harkat dan martabat. Menyerang ini Bang di mana-mana fisik. Ya, menyerang fisik. Nah, sekarang digunakan untuk sesuatu yang sifatnya non fisik. Harkat martabat. Bagaimana ya menyerang yang sifatnya non fisik? Ya. Maka kita nanti bakal ribut terus nih mengenai pasal ini. Ya. Kalau dibilang presiden, wakil presiden simbol, bukan. Undang-undang tentang simbol negara tidak menyatakan kepala negara, kepala pemerintahan sebagai simbol. Ya kan cuma dasar negara, bendera, gitu ya. Yang lainnya enggak. Ya. Nah, jadi pada prinsipnya begini. Kalau dibilang menyerang ini nanti seperti menghina, ya, memang kan pada dasarnya menghina orang tidak boleh. Nggak boleh menghina nih. Gitu ya. Nah, menghina presiden, wakil, dan presiden, jadi sebetulnya gini, kalau perbuatannya sudah nggak boleh, kepada siapapun harusnya juga nggak boleh. Kepada siapapun. Nah, cuma menjadi problem ketika dianggap, menghina itu dianggap penyerangan harkat martabat presiden, wakil presiden. Dan gini, di pasal ini kalau saya tidak salah, di ayat berikutnya, ini delik aduan. Sudah diubah. Ya. Sebelumnya kan bukan delik aduan. Iya, sebelumnya sekarang, bukan delik aduan. Iya, delik biasa. Sekarang jadi delik aduan. Iya, nah, justru problematiknya makin rumit karena gini Bang, yang namanya penghinaan, penyerangan harkat, martabat, itu kan sifatnya subjektif. Iya. Subjektif ke siapa? Ke subjeknya. Iya. Bukan ke jabatan. Gitu. Jadi ketika menjadi delik aduan, malah aneh. Yang dihina jabatan, yang harus menghina orangnya, kan jadi nggak nyambung. Gitu. Nah sekarang kalau ada menyerang presiden, misalnya nih, saya bilang presiden goblok, kan beda dengan bilang misalnya ya Jokowi goblok, kan beda. Gitu. Walaupun kita tahu presiden kita Jokowi, gitu. Tapi kan ini dua yang berbeda, Bang. Ya. Nah, dalam praktek, Bang. Yang jadi masalah itu bukan serangan kepada siapa ya, tapi bagaimana publik dan penegak hukum terutama nih gagal memaknai penghinaan, pencemaran nama baik, penyerangan harkat martabat itu yang gagal, Pak. Gini, saya termasuk yang sudah lama sekali menyatakan bahwa kritik itu disertai solusi. Oke. Ya, kenapa? Untuk membedakan dengan protes. Jadi kalau rektor saya mengeluarkan kebijakan, saya menentang, saya protes. Namanya. Tapi kalau saya bilang, Pak Rektor gak bisa begini-gini, harusnya rektor ngelakukan ini, harusnya itu namanya kritik. Untuk membedakan antara protes dengan kritik. Ya, betul, rakyat tidak dibebani kewajiban untuk memberi solusi. Betul. Ya. Jadi, tapi kalau tidak disertai solusi, ya namanya protes saja. Boleh. Kritik, boleh. Bahkan bagus karena menawarkan solusi. Gitu. Maka di banyak kesempatan karena saya tidak bisa memberi solusi, saya protes tapi diam-diam kirim surat terbatas ke menteri ini, Kapolri, ke ini tertutup. Tapi kalau saya punya solusi Bang, saya buka ke publik, jeder, gitu. Biar publik tahu sekalian bahwa kebijakan ini salah. Itu satu hal. Kan? Hal yang lain yang kaitannya dengan apa? Kita baru bicara tentang pasal 218 sampai 220 ya. Ini memang menurut saya wajar lah kalau kemudian menjadi perdebatan. Di satu sisi, presiden itu adalah warga negara istimewa bangsa ini. Dia mendapatkan privilege. Kalau kemudian pemimpin sebuah negara, katakanlah dalam hal ini pemimpin kita, presiden kita, demikian mudah dihina oleh orang, apalagi hinaan itu sudah terlalu kasar gitu ya. Menurut saya wajar kalau kemudian ada beberapa pihak yang terganggu dengan itu. Itu hak asasi juga loh. Dia mencintai pimpinannya dan dia tidak akan menginginkan ada seseorang yang menghina pimpinannya. Apatah lagi kalau itu adalah bagian dari keluarganya gitu. Tapi pada sisi lain, demokratisasi memaksa kita untuk lebih terbuka dalam segala hal termasuk mendengarkan kritik.
pada ruang ini bagaimana menurut Anda peluang penerapan hukum ini? Karena sejujurnya sudah banyak korban nih. Iya. Menyangkut ini pasal karet yang luar biasa ini. Iya. Terakhir kan yang kena Mas Roy Suryo. Iya. Menurut saya, ya sorry ya Mas Roy, saya katakan sahabat saya, ya Anda terlalu apa namanya usil menurut saya ya. Tapi apa harus dipenjara dengan tindakan seperti itu? Saya ada contoh Mas ini, mumpung saya lagi ngomong soal ini. Pada kasus Rocky Gerung, sahabat saya yang sering berantem dengan saya di TV itu, berantem dengan saya dalam hal pasal apa itu namanya itu dulu itu tentang apa sih, agama adalah fiksi gitu ya. Kemudian ada beberapa penyidik mendatangi saya. Saya katakan Rocky dalam beberapa hal terlalu berlebihan mengomentari sesuatu, tapi saya katakan dia tidak layak dipenjara untuk pikiran yang berbeda dengan saya. Itu sikap saya. Nah, pada kasus seperti ini gimana menurut hukum pidana, Mas? Modern ya? Oke, jadi gini, Bang. Ini kembali ke apa ya? Ini bukan masalah hukum pidana modern ya, tapi urusan kepastian hukum. Ya, yang mungkin bisa saja karena nilai berubah ya, maka cara pandang juga harus berubah bisa saja. Tapi ini masalah kepastian hukum. Jadi bagaimana membedakan menyerang harkat martabat presiden dan menyerang harkat martabat katakanlah Pak Joko Widodo. Gitu ya. Nah, kalau yang diserang keputusannya sebagai presiden. Mungkin itu bisa. Ya, katakanlah presiden menaikkan harga bahan bakar. Wah, terus orang menyerang, itu kebijakan bodoh lah, apalah segala macam. Nah, yang mana? Kebijakan itu tentu kebijakan sebagai presiden. Tapi kalau dia lagi nuntun cucunya, itu diserang, nah itu menyerang pribadinya. Gitu kan? Nah, pertanyaannya kan gini, apakah sebuah harkat dan martabat itu melekat ke jabatan atau melekat ke orangnya? Ya, betul sih, ya tiap jabatan tuh punya kehormatannya sendiri-sendiri. Tapi menjaga kehormatan jabatan itu tugas utama pejabatnya. Gitu. Jadi saya bahkan bilang begini, boleh menghina pejabat, menghina presiden, menghina lembaga, dipidana boleh, asal si pejabatnya sendiri bisa diancam dengan pasal itu juga. Kalau dengan perbuatannya ia mencederai kehormatan jabatannya. Menarik. Ya, saya katakanlah dirjen, terus tiba-tiba saya kalau mau naik pangkat sini ke saya setor, itu kan perbuatan dia mencederai jabatannya. Terlepas bahwa perbuatan itu tindak pidana korupsi, mungkin ya pemerasan atau suap dan lain-lain. Kok dia meminta kehormatan dari jabatan yang sebenarnya dia dapatkan dengan tidak benar? Dia telah mencederai kehormatannya. Saya begini, saya berpandangan bahwa setiap orang harus dipisahkan dari kapasitas pribadi dan kapasitas jabatan. Pejabat itu Bang cuma di kantor dan di jam kantor. Di luar kantor, di luar jam kantor, di luar urusan resmi kantor, dia orang biasa. Kecuali presiden dan wakil presiden. Melekat ya. Melekat terus itu 1 kali 24, 24 kali 7. Gitu kan? Maka ini harus bisa dipisahkan. Selebihnya harus bisa dipisahkan. Ya. Alasannya gampang. Proses memilih presiden wakil presiden itu panjang. Biayanya besar, terjadi gontok-gontokan, gesekan di masyarakat. Jadi kita berharap siapapun terpilih jadi presiden dia harus bisa bekerja dengan tenang. Itu sebabnya presiden, keluarganya dikawal. Supaya presiden, wakil presiden bisa kerja dengan tenang. Tapi kalau di bawah presiden, wakil presiden, itu bisa dipisahkan pribadi dan jabatan. Kenapa? Karena kalau ada apa-apa nunjuk penggantinya gampang. Jadi kita ini jangan berharap misalnya seorang presiden, siapapun dia jalan ke pasar tanpa pengawalan. Ditusuk preman, mati. Kan ada prosedur menaikkan wakil presiden jadi presiden, paling enggak sidang istimewa, terus harus memilih lagi wakil presiden baru dan lain-lain, itu biayanya berapa, prosesnya lama, dan satu lagi yang penting juga begini, jangan harap kepala negara asing mau datang ke Indonesia, lu jagain kepala negara lo aja gagal, terus lo minta kepala negara gua ke rumah lo, nggak bisa, gitu. Nah tapi kalau di bawah itu, Kapolri menghadap presiden, Pak Presiden, mohon maaf, katakanlah misalnya Menteri Kesehatan meninggal dunia, ditusuk orang di pasar. Presiden paling mikir semenit 2 menit, kalau gitu besok si Anu dilantik menggantikan, selesai Pak. Gitu. Jadi ada proses itu yang memang membuat kedudukan presiden wakil presiden melekat 1 kali 24, 24 kali 7 gitu ya. Selain juga konvensi internasional begitu. Nah, jadi problematiknya begini Bang, harus bisa memisahkan kapan ke orangnya, kapan ke jabatannya. Gitu kan. Jadi jangan juga Bang nanti ketika kita menyerang jabatannya
orangnya marah, gitu kan? Itu sebabnya ya pejabatnya harus kompeten. Kalau nggak kompeten sama orang pasti dikritik, gitu ya. Nah, janganlah kritik ini dianggap menghina, janganlah kritik ini dianggap menyerang martabat. Itu dia, makanya kalau sudah masuk pada poin itu, saya rasa wah problem kita akan menjadi besar itu kalau kayak gitu. Bagaimana seorang pejabat tidak boleh dikritik, ketika dikritik dimasukkan pada pasal ini, tapi dia mendapatkan jabatannya dengan cara yang tidak benar. Seperti apa yang dijelaskan tadi. Makanya tadi saya bilang gini ya, untuk penghinaan pejabat saya tidak setuju. Ya, yang tidak boleh itu menghina orangnya. Kalau menghina jabatannya, ya jangan oleh orang lain, Bang. Oleh si pejabatnya aja banyak kelakuannya yang menghina jabatannya sendiri. Nah, kalau itu bisa kita ancamkan juga kepada si pejabat, silahkan aja itu pasal lanjut terus. Kalau begitu saya mau tanya pada kata kunci menyangkut pasal ini. Ya. Karena saya pengen membicarakan sesuatu yang sangat dibicarakan orang hari ini. Menurut Anda masa depan pasal ini gimana? Apakah tetap perlu masuk dalam KUHP kita untuk ditetapkan nantinya atau harus dicabut? Kalau menurut saya tidak keberatan dipertahankan. Tetapi Prioritas tentu cabut. Ya. Tapi saya tidak keberatan dipertahankan apabila makna atau digunakan istilah lain selain penyerangan, ya. Karena penyerangan tadi saya bilang sifatnya lebih ke fisik, gitu ya. Dan harkat martabat ini menurut saya yaitu tadi, Bang, ini mengarah kepada orangnya bukan kepada jabatannya. Gitu. Jadi kalau kita mau bicara menyerang jabatan, ya kita harus mencari terminologi lain yang lebih pasti. Cuma tidak mudah itu. Ya makanya kalau seperti saya ikuti logika pembicaraan kita tadi, kalau presiden itu melekat 1 kali 24 jam kali 7, berarti sebenarnya dalam kapasitas sebagai presiden, ya presiden harus siap untuk dikritik ya. Iya, harus siap karena memang tidak bisa dipisahkan. Jadi gini, saya tidak mempermasalahkan ketika misalnya Presiden Jokowi pulang kampung pakai pesawat kepresidenan. Oh kan itu yang pulang kampung Jokowi bukan presiden. Ya itu tadi kan presiden dan orangnya melekat terus. Mereka semua perlengkapan, pengamanan dan lain-lain melekat terus. Itu. Nah termasuk resiko tadi itu. Ya resiko. Nah jadi gini, kalau mau diluruskan Bang gini, publik juga harus diedukasi. Ya, kapan dia bukan menghina lah ya, kapan dia menyerang martabatnya. Yang boleh ini apa sih? Yang boleh ini kan sebetulnya mengkritik, ya, memprotes, gitu kan, atau katakanlah melawan, gitu ya. Sebenarnya terutama dalam hal diksi, Mas. Iya, diksi itu. Ya jadi kalau misalnya yang saya bilang nih kebijakan presiden ini, gitu. Jadi yang saya serang adalah kapasitas presidennya. Karena apa? Karena perbuatannya sebagai presiden. Seperti yang saya contohkan tadi, naikin harga BBM terus diserang sama orang, gitu ya. Itu nggak apa-apa, gitu. Tapi kalau orangnya lagi nuntun cucu, lagi jalan sama istri, tiba-tiba, oh presiden apa lo, kurang gizi, kurus apa saja, wah itu udah menyerang ke orangnya, gitu kan. Nah jadi justru aneh kalau menyerang harkat martabat pasalnya ada tapi deliknya aduan. Justru aneh. Itu kalau orangnya aduan. Kalau menyerang presiden wakil presiden jadikannya jadi delik umum, delik biasa. Nggak usah aduan. Saya publik saya rasa belajar banyak dari penjelasan Anda. Tapi sebelum saya pindah ke soal case yang terakhir ini, menurut Anda sebenarnya apakah ini pasal-pasal seperti ini akan memperkuat demokrasi kita atau tidak? Nah, ini kata kuncinya sebetulnya di penegak hukum. Ya. Betul, pasal ini akan menjadi perdebatan, ya. Tapi saya ingatkan gini, Bang. Pasal yang tidak jadi perdebatan aja, penerapannya salah. Apalagi yang perdebatan. Maka, kalau tidak mau rakyat jadi korban, pasal ini cabut. Itu yang saya maksud, Mas. Sebab begini, tampaknya pada beberapa pihak, dalam hal ini adalah lembaga penegak hukum kita, kita melihat itu, tidak semuanya. Tapi kita melihat itu ada unsur kesukaan, ada unsur kebiasaan membela pimpinan secara berlebihan, kecintaan berlebihan, maka kemudian loyalitas, atas nama loyalitas, maka kemudian mereka tidak sadar demokratisasi kita itu mundur beberapa langkah ke belakang gitu.
termasuk pada pasal ini. Iya. Oke. Waktu kita terbatas, Mas. Saya ingin tahu tentang sikap Anda menyangkut dengan kasus yang hari-hari ini sedang lagi rame. Ramai banget Ya, lagi rame. di Mabes Ya. Polri. Ya. Dalam hal ini melibatkan seorang Jenderal Bintang 2, Ya. sudah dinonaktifkan 2 Jenderal Bintang 1, beberapa perwira menengah. 3 ya, bintang 1 3 kalau saya nggak salah. Bintang 1 2. 2 ya. Iya, bintang 2-nya 1. Oke. Kemudian kombesnya ada beberapa orang, AKBP-nya juga. Ya. Kebanyakan perwira lah. Saya tidak akan masuk pada seperti yang dibahas oleh banyak TV. Saya ingin melihat dari sudut pandang seorang akademisi. Ya. Pada kasus ini, pada sektor atau pada bagian pidananya, bagaimana menurut Anda? Jadi gini, waktu pertama kali ini kasus ini terbuka ke publik, ya, lewat keterangan resmi Humas, ya, saya sudah menduga bahwa ini akan rame. Karopenmas. Ya, Karopenmas. Iya. Ya. Bagian Jadi, dari kalau buat saya gini, ini keterangan resmi dari Polri lah. Ya. Ya. Ini akan rame. Kenapa? Karena ya publik tidak akan mudah percaya. Oke. Paling tidak dari peristiwa dari Jumat dibuka baru hari Senin. Gitu ya. Jadi kan bertanya-tanya, 3 hari ada apa ini? Kan gitu ya. Nah, dalam kacamata hukum saya sih begini sebetulnya ya. Diungkap ke publik lewat keterangan resmi sekian hari, sekian minggu sebetulnya tidak masalah. Tapi lebih kepada substansi yang disampaikan. Oke. Ya, inilah yang jadi pangkal masalah. Ya, walaupun akhirnya kemudian merembet, oh pantas terjadi tanggal sekian baru diumumkan tanggal sekian. Ini kelihatannya ada upaya-upaya yang gitu ya tidak proper lah gitu. Nah, poinnya begini buat saya. Urusan hukum ini Bang Akbar ya, hukum itu ilmu yang logis dan sistematis. Ya. Jadi kalau penegak hukum menyampaikan sesuatu yang tidak logis, publik pasti bereaksi. Publik pasti bereaksi. Karena publik juga punya logika sendiri, gitu ya. Walaupun kadang-kadang harus dituntun juga untuk urusan hukumnya. Tapi ya makanya saya baru mau bilang itu, Mas. Logika publik itu kan kadang-kadang tidak berbanding lurus dengan logika hukum kan. Betul. Ya, tapi gini, kita juga jangan menyampingkan bahwa hukum ini kan urusannya benar salah, Bang. Oke. Ya, dan setiap orang itu punya naluri benar salah. Ya, walaupun benarnya bisa salah, salahnya bisa benar, ya. Kan gitu. Ya, tapi maksud saya ini jangan mengundang resiko lah. Ya, jangan mengundang resiko. Jadi secara hukum apa sih ini? Ada nyawa melayang. Ya, ada nyawa melayang. Lalu tiba-tiba ada berita nyawa melayang akibat dugaan pelecehan seksual. Ya. Nah, terus gini. Saya tidak mau buru-buru menyatakan benar atau salah, tapi mengkaji itu sebabnya saya nunggu dulu penjelasan resmi. Ya, penjelasan resmi. Saya hati-hati sekali tuh baca di media dan lain-lain karena jangan-jangan wartawannya salah tangkap atau pemberitaan yang salah. Tapi kalau udah pemberitaan resmi di state oleh Humas gitu ya, ini harus kita pegang. Nah, salah satu yang mengecewakan saya secara hukum pertama kali adalah ketika dugaan pelecehan seksual oleh Brigadir J dilaporkan, lalu diproses oleh polisi. Ya. Jadi gini Bang, ada tindak pidana, ada orang yang diduga pelakunya, jadi tersangka sekalipun, sedang didakwa di pengadilan sekalipun, kalau orangnya mati perkaranya gugur. Ya. Gugurnya menuntut, 1 terdakwa tersangka meninggal dunia. Itu mahasiswa semester 2 tuh Bang. Ya. Nah sekarang ada dugaan tindak pidana, dilaporkan, pelakunya sudah meninggal. Betul, penegak hukum dalam hal ini polisi tidak boleh menolak laporan. Harus diterima. Dikaji, dianalisis, lalu tentukan sikap berikutnya. Jadi saya membayangkan Bang, ini ada orang datang, ada apa? Pelecehan seksual. Gimana ceritanya? Begini-begini nih. Pelakunya siapa? Brigadir J. Oke. Gimana Brigadir J sekarang? Udah mati. Kalau saya jadi polisinya, pulang loh. Gitu. Iya. Iya kan? Atau oke, udah mati ya? Iya. Nah.
Nanti di BAP, pelapor ini di BAP. Saudara kemana yang lapor ya? Iya, dari mana saudara tahu ada dugaan pelecehan seksual? Kan mentok nih pelapor, Bang. Ya kan? Emang dia lihat? Kecuali dia korbannya. Iya. Atau dia lihat langsung di situ. Atau dia lihat langsung. Gila aja gitu. Gitu kan? Iya kan? Iya. Ya bukan tidak mungkin, Bang, ada saksi, Iya. bisa mungkin aja ada saksi ya atau korbannya yang menyampaikan. Cuma kalau tanya, jadi Anda korban? Ya. Siapa pelakunya? Brigadir J. Oke, Brigadir J. Siapa itu Brigadir J? Apa hubungannya dengan saudara? Ajudan, penjaga rumah, supir atau apalah. Mana orangnya? Udah mati. Selesai itu, Bang. Ya. Ngapain panggil saksi, melakukan olah TKP? Enggak perlu lagi udah. Kalau memang ada laporan itu, nggak diproses, begitu selesai dapat informasi mati, udah selesai. Nggak bisa ditindaklanjuti. Langsung gugur. Langsung gugur. Ya kan? Nah, ini kan kelihatannya ada upaya untuk mengolah ini juga. Dan pola ini, Bang, di beberapa kasus terjadi ya. Saya lupa persisnya ya. Orang mati ditersangkakan. Gitu. Orang mati ditersangkakan. Sementara ada orang lain yang jadi tersangka juga. Persis kayak sekarang, kasus KM50 misalnya ya. Dan ada banyak lagi kasus lain. Saya udah menduga dari awal, orang mati ditersangkakan. Yang ini diadili juga, jadi tersangka juga diadili. Pasti ini akan buang kesalahan ke sini nih. Karena sudah mati. Sehingga yang ini bebas. Iya. Orang mati, Bang, nggak bisa bela diri. Oke. Itu. Nah kemarin dugaan saya, kok begini lagi nih? Ini sih udah. Saya tulis di media sosial, ini indikasi akan membebaskan tersangka. Gitu. Ketika ada dugaan tindak pidana lain, yang pelakunya mati. Buang aja semua kesalahannya, dia udah nggak bisa defense. Gitu. Nah, jadi dari sisi itu aja, Bang, prinsip gugurnya kewenangan menuntut. Ketika satu tersangka terdakwa meninggal dunia, itu udah aneh buat saya. Gitu. Nah, dan lain-lain sampai masuk ke misalnya konstruksi pasal, ya, konstruksi peristiwa. Ya kita nggak usah lagi bilang ada peristiwa, lapor, datang polisi, olah TKP. Tapi orang-orang yang diduga terkait, saya nggak bilang terlibat nih, terkait ada di situ. Gitu. Orang-orang yang diduga terkait itu ada di tempat kalau sedang rekonstruksi. Memang dihadirkan semua. Ini bukan rekonstruksi, olah TKP. Ada bom meledak nih, Bang, oleh teroris. Boom! Orang disuruh minggir semua. Walaupun banyak orang yang nggak ngerti ya, main masuk aja, selfie dan lain-lain, motret gitu ya. Padahal kalau dia pegang sesuatu terus sidik jarinya ditemukan, mengganggu. Itu merusak gitu. barang bukti Iya. itu. Tuh, jadi gini, yang saya mau sampaikan gini, Bang ya. Seringkali tanpa mendalami substansi perkara, dari konstruksi pasal-pasal yang digunakan, sebuah peristiwa itu udah kelihatan logis tidak logisnya. Dari konstruksi pasal. Banyak dari dulu beberapa kasus saya. Ya kayak misalnya kemarin. Baradae. Pasal 338, Junto 5556. 55-nya secara spesifik disebut turut serta. Kalau turut serta itu kan, Bang, berarti ada orang lain yang bersama-sama dia. Bersama-sama dia. Nah, kalau penyidik bisa menyebut bahwa selain dia ada orang lain, seharusnya dia tuntaskan siapa orang lain itu. Apalagi kalau si Baradae adalah bukan peserta yang perbuatannya memenuhi unsur secara sempurna. Jadi saya contohkan gini, Bang. Bang Akbar sama seorang teman, katakanlah X, megangin seseorang, saya yang mukul. Puk. Terjadilah penganiayaan. Yang memenuhi unsur penganiayaan siapa? Saya yang memukul. Abang dan teman cuma megangin. Turut serta. Ya kan? Abang turut serta. Nah, kalau Baradae adalah orang yang seperti saya, yang perbuatannya memenuhi unsur, ya, bisa saja orang lainnya belum ketahuan. Ya, berarti kamu nggak sendirian nih. Ada yang megangin ya, bantu kamu ya. Siapa yang bantu megangin? Saya tutup. Saya nggak mau cerita. Siapa yang megangin? Ya, kecuali orangnya hidup. Orang hidup bisa cerita. Yang megangin saya Pak Akbar Faisal dengan seorang temannya. Kalau orangnya mati, nggak ada yang tahu kan, Bang? Gitu kan? Nah, tapi kan begini, Bang. Sekarang orangnya mati. Ya. Terus saya katakanlah saya nggak cerita siapa yang bantu megangin. Kok polisi bisa menetapkan turut serta? Apa cuma pakai logika? Nggak mungkin perbuatan ini dilakukan sendirian. Nggak boleh, Bang. Begitu menemukan indikasi keterlibatan orang lain, cari siapa. Karena itu nanti akan dibuktikan di pengadilan.
Apalagi kalau bentuknya turut serta. Biar ketahuan siapa yang memenuhi unsur, siapa yang terlibat terkait segitu, sekedar megangin gitu. Nah, di hukum pidana itu kan dipidana sebagai pelaku. Pelaku penganiayaan itu kan sebetulnya saya. Karena saya yang memenuhi unsur. Tapi abang dan kawan yang tidak memenuhi unsur dipidana sama dengan pelaku. Jadi hukumannya nanti sama. Harus sama, Bang. Kalau pakai turut serta, hukumannya harus sama. Tidak peduli apakah perannya kecil atau besar. Harus sama. Harus sama. Kenapa? Inilah hebatnya hukum pidana, Bang. Mau mengirim pesan pada publik. Meski peranmu kecil, kejahatanmu ini terjadi berkat kontribusimu. Maka kita hilangkan unsur terkecil nih, yang perannya paling kecil. Kejahatannya terjadi nggak? Tidak. Maka jangan coba-coba ikutan meski peranmu kecil. Hukumannya sama. Nah, jadi hukum itu sedang mengirim pesan. Jangan ikut-ikutan. Kalau kamu nggak ikut-ikutan, kejahatan ini tidak terjadi. Makanya hukumannya sama. Nah, ini Baradae sendirian. Katanya pasal 55 turut serta. Kalau berani bilang turut serta, nyatakan cari dulu yang lainnya siapa, lalu tetapkan bersama-sama. Baradae beserta si A dan si B. Maka orang akan mikir, Bang, oh dialah yang perbuatannya memenuhi unsur, yang lain nih terlibat di situ. Kalau dibilang si A beserta Baradae dan B, itu kan beda lagi, Bang. Secara hukum tuh yang akan dinyatakan di state pertama itu dialah yang perbuatannya memenuhi unsur. Ganjar karena dia mukul, ya kan? Pasal 55 turut serta Akbar Faisal dan si X. Nggak akan dibilang Akbar Faisal dan Ganjar dan si X. Nggak mungkin. Kenapa? Karena yang memenuhi unsur saya. Logikanya terstruktur ya. Logikanya terstruktur. Maka saya bilang tadi logis sistematis. Gitu. Belum lagi pasal 56 pakai. Pasal 56 itu pembantu, Bang. Ada pembantu kalau ada pelaku utama. Baru bisa nemu pembantu sebuah kejahatan kalau bisa nemu pelakunya. Oh, ternyata kamu nggak sendirian ya. Siapa yang membantu kamu? Si Ganjar. Ini dulu tersangka, Bang. Baru Ganjar jadi tersangka. Gitu. Atau bareng sekalian. Kamu pelaku utama, kamu pembantu. Nah ini tiba-tiba pakai pasal 56 membantu. Dia membantu siapa? Berarti ada orang yang dibantu. Kalau ada orang yang dibantu, Bang, berarti diturut serta bukan dia pelaku utama yang memenuhi unsur. Mas, ini dari penjelasan Anda ini, kemudian saya bawa pada case yang sedang terjadi yang tadi kita bahas itu, yang melibatkan beberapa jenderal itu, saya malah kebingungan. Bagaimana agar kemudian saya bisa memformatnya menjadi sesuatu yang logis. Sebab penjelasan Anda tadi dari kacamata seorang akademisi berdasarkan logika-logika hukum yang terukur itu, tapi kemudian dari apa yang kita lihat setidaknya di media itu tidak nggak matching. Jadi saya dan kami sebagai masyarakat ini harus berkata apa dari case ini setidaknya sampai pada hari ini. Ya, jadi gini, Bang. Ya mestinya ini kita tidak senang kalau ada orang jadi tersangka. Oh tentu saja ya. Karena berarti ada kejahatan dong gitu ya. Kalaupun boleh senang tanda kutip ya karena sebuah kejahatan terungkap. Ya. Tapi kan mengungkap kejahatan juga harus dengan cara benar. Kenapa? Karena tujuan hukum pidana kan itu mencari kebenaran material. Nah cuma jangan salah. Bukan cuma menemukannya, waktu mencarinya juga harus logis sistematis. Ya, maka ketika misalnya nih Bang Polri lewat Humas atau siapapun memberi keterangan, terus yang ngerti orang hukum misalnya yang ngerti, kok ada lompatan-lompatan ya? Kenapa nih dilompat? Gitu ya. Mudah-mudahan karena penegak hukumnya tidak paham secara mumpuni. Yang dikhawatirkan adalah ada upaya-upaya menutup, melindungi. Itu yang dikhawatirkan. Gitu. Ya. Berapa kali lah misalnya ya Humas, saya nggak ingat persis apa orangnya, meralat. Gitu. Nah itu Bang makanya penting sekali pilihan kata di dalam hukum itu penting sekali. Kalau diralat mungkin saya tidak ingin mengatakan bisa kita toleransi. Iya. Meskipun itu salah ya. Ada bahkan beberapa yang tidak diralat dan dibiarkan antara satu dengan yang lain bertabrakan gitu. Iya. Itu bagaimana kita harus memahami situasi ini? Ya gini Bang. Ralat itu kan bukan barang haram. Iya. Ya. Kalau meralat sesuatu yang salah jadi benar, nggak masalah. Tapi kalau meralat sesuatu yang nggak jelas kebenarannya dengan sesuatu yang nggak jelas juga, itu namanya bukan ralat. Itu namanya sesat kan gitu. Ya. Beredar berita,
Irjen FS ditangkap, dibawa ditahan di Makobrimob. Nah, saya nggak tahu tuh, entah diluruskan, entah diralat. Ya kan gini, media ini juga bukan hanya gara-gara dibawa terus dia simpulkan ditangkap ditahan, nggak gitu juga. Pasti ini ada juga nih yang ngomong nih resmi tidak resmi, gitu kan. Makanya kalau yang seperti itu, Humas harus sampaikan dengan tegas dan akurat bahwa dalam rangka dugaan pelanggaran etik, Irjen FS diamankan ke Makobrimob sesuai misalnya peraturan Kapolri tentang disiplin dan karena kan ternyata itu isolasi khusus itu ternyata kan legal dalam konteks pemeriksaan etik. Kan gitu. Dibilang penahanan kok belum ada penetapan tersangkanya. Jadi saya bilang ini pasti bukan penahanan karena belum ada pengumuman sebagai tersangka, belum dinyatakan sebagai tersangka. Jadi pasti bukan penahanan. Nah, saya kan bertanya-tanya karena saya nggak tahu aturan internal polisi. Sampai kemudian dapat informasi bahwa itu adalah pengamanan penempatan khusus dalam rangka pemeriksaan etik. Gitu. Nah, terus kan orang jadi lari-lari lagi nih, Bang. Pemeriksaan etik. Pelanggaran etik dia yang mana memangnya? Gitu kan? Etik kok tapi mati. Gini, Bang. Saya kemarin bilang karena selama ini cuma dikaitkan, walaupun bisa lebih luas, cuma dikaitkan dengan hilangnya CCTV. Let's say kita ambil contoh hilangnya CCTV. Ya. Dalam hukum pidana, Bang, hukum pidana itu memaklumi seorang pelaku kejahatan pasti menyembunyikan kejahatannya. Maka kalau pelaku pembunuhan menyembunyikan CCTV, nggak bisa dipidana, Bang. Karena hukum pidana udah bilang pasti pelaku kejahatan itu melakukan upaya apapun untuk melindungi kejahatannya. Yang akan dihukum karena menyembunyikan CCTV itu orang lain yang bukan pelaku kejahatan. Dan itu pidana. Gitu. Jadi kalau bukan si pembunuhnya yang mengamankan CCTV, dia kena pasal menghilangkan barang bukti, menghalangi penyidikan. Gitu kan? Nah, ini yang saya khawatir dilakukan oleh para penyelidik-penyidik yang turun nih setelah dapat info. Comot ini. Ini bukan sekedar pelanggaran etika profesional, ini kejahatan nih. Itu pidana? Pidana, Bang. Menghalangi penyidikan dalam bentuk menghilangkan barang bukti. Tapi kalau pelakunya, pembunuhnya yang menghilangkan barang bukti, nggak bisa dipidana. Tuh, makanya sekarang misalnya nih, ini Pak FS nih, mau yang mana? Kalau dia pelaku pembunuhan, perbuatan dia menghilangkan barang bukti, nggak bisa dipidana. Kalau dia bukan pelaku pembunuhan, perbuatannya menghilangkan barang bukti, dipidana. Mending yang mana? Tapi kan bukan mending-mending ini, Mbak ya. Tetap harus dicari yang mana, gitu kan. Nah, jadi dugaan saya begini. Kalau dibilang tidak profesional, melanggar etik, itu lebih kepada tim penyidik yang saat itu datang. Harusnya kan begitu dia datang olah TKP, Bang. Orang-orang yang tidak berkepentingan minggir. Nah, jangan-jangan Pak FS tetap ada di lokasi. Ya kan? Jangan-jangan, saya juga nggak tahu. Tapi kan kalau sampai itu betul ada dia di lokasi, Bang, yang tidak profesional siapa? Tim penyidik. Bukan dianya. Berarti semua kena dong kalau kayak Semua kena. Gitu. Kan tadi saya bilang, orang-orang terkait itu hanya dihadirkan di lokasi kalau rekonstruksi. Ini kan bukan rekonstruksi, olah TKP. Steril. Gitu kan? Oh, saya yang punya rumah. Bodoh. Kan gini, Abang juga kalau lapor rumah kecurian, di olah TKP, pasti Abang disuruh keluar dulu. Penghuni rumah keluar dulu. Kan begitu. Itu. Nah, jadi yang begitu-gitu itu kan, Bang, urusan hukum, urusan logika. Gitu. yang paling membuat kita menderita itu. Ya. Agak ekstrim ya bahasanya. Ya. Tapi saya rasa kita sudah sampai pada tahapan itu. Betul. Dari case ini adalah ini terjadi di lingkungan penegak hukum. Ya. Sedih banget saya. Karena saya 10 tahun mengurusin Polri ya. Ya. Di parlemen gitu ya. Ya. Sedih banget saya. Dan saya tidak punya waktu banyak untuk bersedih, kecuali bersikap untuk mengatakan begini. Ini adalah saat yang paling tepat bagi Polri untuk kembali meredefinisi diri tentang bagaimana lembaga penegak hukum itu profesional. Ya. Saya berharap seperti itu. Apakah kita setuju, Mas? Setuju, saya setuju. Jadi kalau Bang Akbar bilang menderita, saya ini bahkan di awal tadi saya bilang ya, saya ini sudah sampai taraf mendekati stres. Mikirin hukum dan penegak hukum negara kita tuh sampai
pusing ini sampai saya pikir tensi saya naik sampai mikirin hukum gitu ya. Dan di sisi lain begini, sebagai akademisi belajar hukum pidana, mengajarkan hukum pidana kepada mahasiswa, saya ini jadi sedih gitu loh. Penegak hukum kita ini sedang membodohi diri sendiri karena dia pikir di luar sana nggak ada yang ngerti. Kan di luar sana ada dua, ada orang yang ngerti hukum, ada orang yang mungkin nggak ngerti hukum tapi logikanya bagus. Tapi tampaknya mereka menyasar yang ketiga, nggak ngerti hukum dan logikanya nggak bagus. Mereka menyasar yang ketiga, mereka mengabaikan yang dua ini. Jadilah saya bilang tadi itu, mencederai kehormatannya sendiri, membodohi dirinya sendiri. Mencederai kehormatan sendiri. Mencederai kehormatannya sendiri. Membodohi diri sendiri. Saya sedang membayangkan gini bang ya, begitu terjadi ini lapor sana sini mungkin saya nggak tahu lah apa pelaku atau Pak FS atau siapa lapor, maka ambil langkah supaya ini nggak meledak keluar. Demi kehormatan institusi. Padahal yang terjadi apa? Bukan begitu kan cara menjaga kehormatan institusi. Justru apa? Buka. Yang salah ya salah. Yang harus dibela ya dibela. Mas Ganjar, makasih ya. Sama-sama. 4 SKS nih. Saya Wah, kalau kesempatannya ada banyak sekali. tentu saja. Saya tiba-tiba berpikir tampaknya kita harus membuat seri. Hukum pidana ya. Karena ini kan adalah medium pembelajaran ya. Iya, iya. Dan satu sebetulnya bang ya, kalau saya boleh kasih masukan, edukasi ke publik. Kalau ditilang bagaimana, kalau rumah digeledah bagaimana, kalau dipanggil bagaimana, itu penting sekali. Itu yang saya pikirkan Mas. Itu penting. Karena itu yang berada di ruang publik kita. Iya. Tiba-tiba ada orang menangis di sana, rumahnya diambil untuk sesuatu yang tidak jelas dan seterusnya. Sekali lagi Mas Ganjar, saya menikmati penjelasan Anda. Saya menikmati bagaimana Anda merunutkan logika-logika hukum yang harusnya kita anut. Ya. Sekali lagi terima kasih. Sama-sama, terima kasih. 4 SKS dari dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Mas Ganjar Laksmana. Jangan salah Ganjar ya. Ini dosen. Terima kasih.